Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Yuk, pada saat ini kita bahas tentang latihan ulangan akhir semester 1. Semoga kalian semua sehat, dan untuk persiapan penilaian akhir semester kalian nanti sudah siap. Nah, Ibu akan membahas tentang latihan ulangan akhir semester 1 halaman 60 sampai dengan halaman 62. Pilihan ganda ya. Yang pertama itu ada soal tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal disebut dengan lingkungan, ruang, habitat, atau tempat tinggal anak-anak. Yang betul adalah ruang, ya, yaitu option B. Kemudian yang kedua, simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Simbol garis antara lain untuk menggambarkan titik-titik. A. Jalan, sungai, batas wilayah. B. Kota, gunung, bandara. C. Danau, rawa, hutan. D. Dataran rendah, dataran tinggi, laut. Apa yang betul anak-anak? Yang betul adalah A, yaitu jalan, sungai, batas wilayah. Jadi simbol garis dapat digambarkan dengan jalan atau sungai atau batas wilayah. Yang ketiga, Indonesia kaya akan bahan tambang. Sering terjadi gempa, baik gempa tektonik maupun gempa yang hal ini merupakan dampak dari letak yang mana? Astronomis, geologis, ekonomis atau geologis. Nah, yang itu gempa yang tektonik itu dampak dari letak geologis. Kemudian yang keempat, sumber uap dan gas yang terdapat di sekitar daerah gunung api disebut dengan A. Geyser, B. Gletser, C. Fumarole, D. Magdani. Yang betul adalah fumarole, ya, C. Nah, yang kelima itu ada gambar. Nah, gambar, coba kalian lihat, itu merupakan tarian yang berasal dari daerah mana? Kalau dilihat dari gambarnya tersebut, itu tari itu adalah tarian yang berasal dari Bali, ya, yaitu yang option A. Karena apa? Dari pakaiannya. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, itu tari apa? Tari pedet, ya. Kemudian yang keenam, perbandingan banyak penduduk laki-laki dan perempuan pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu disebut dengan A. Angka ketergantungan, B. Beban ketergantungan, C. Angka jenis kelamin, D. Angka harapan hidup. Nah, laki-laki dan perempuan, nah itu masuknya pada option yang C, yaitu jenis kelamin. Yang ketujuh, berikut ini dideskripsi yang betul tentang waktu Indonesia bagian barat kecuali loh ya. A. Patokan garis bujur 105 derajat bujur timur. B. Selisih waktu 7 jam dari GMT. C. Daerahnya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. D. 2 jam lebih awal dari waktu Indonesia Timur. Yang betul adalah ya, daerahnya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, yaitu option C. Yang kedelapan, kamu lihat dan kamu simak ya. Piramida penduduk yang menggambarkan kondisi penduduk di negara berkembang berbentuk apa? A. Segitiga, B. Batu nisan, sarang tawon, D. Tak beraturan. Nah, kondisi penduduk di negara berkembang, kamu lihat, kamu baca itu yang option A, yaitu yang segitiga. Yang kesembilan itu ada 1, 2, 3, 4. Kamu baca
Berdasarkan pernyataan ciri-ciri iklim tropis adalah nomor berapa? Ya, yaitu nomor 2, yaitu penguapan tinggi. Yang ketiga adalah curah hujan tinggi. Kemudian nomor 10. Lihat ya anak-anak. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yakni apa? Kelahiran. Kelahiran itu disebut apa? Natalitas. Kematian istilahnya apa? Mortalitas. Dan migrasi itu apa? Perpindahan. Nah, yang termasuk faktor non alami adalah apa? A. Kelahiran, B. Kematian, C. Kelahiran dan kematian, D. Migrasi. Nah, yang betul adalah yang non alami itu migrasi atau disebut dengan perpindahan. Oke. Terus kemudian nomor 11. Gunung api yang berbentuk seperti perisai atau tameng terjadi bila magma keluar dalam jumlah yang besar dan bersifat encer, membentuk lereng yang sangat landai. Yaitu gunung apa saja yang betul? Ya, yaitu A. Gunung Mauna Loa dan Kilau di Hawaii. 12. Yang termasuk fauna Indonesia bagian tengah adalah, kamu pelajari nggih, itu jenis fauna itu kan ada 3 ya. Fauna bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Jadi ada fauna australis, fauna peralihan, kemudian fauna asiatis. Nah, yang betul adalah kalau yang di bagian tengah itu adalah yang option B, yaitu anoa, komodo, babi, rusa. Kemudian yang ke-13, dilihat itu ada beberapa pernyataan yang berhubungan dengan gambar. Kamu lihat gambarnya ya. Yang betul adalah yang option A, yaitu Indonesia mengalami musim penghujan. Nah, kemudian yang nomor 14. Perhatikan pernyataan yang ada di 4 option. Nah, pernyataan di atas yang termasuk faktor apa? Nah, pernikahan usia muda, anggapan banyak anak banyak rezeki. Yang ketiga, keinginan untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu. 4, kualitas kesehatan tinggi, itu termasuk yang option A, yaitu promortalitas. Yang nomor 15, iklim yang dipengaruhi oleh luasnya lautan sehingga banyak terjadi penguapan yang mengakibatkan terjadinya hujan adalah iklim apa anak-anak? Ya, yang betul adalah iklim laut atau option yang B. Kemudian yang ke-16, hubungan yang dinamis antara orang per orang, antara kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok manusia disebut apa kemarin? Ya, itu disebut dengan interaksi sosial. Kemudian nomor 17, yang melihat proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain agar orang lain memberikan respon disebut dengan apa? Ya, komunikasi, yaitu option A. Nomor 18, di situ ada kesalahan nomor. Dituliskan nomor 19. Seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena sering melihat ibunya memasak. Berarti kan meniru ya, meniru perilaku dari ibunya. Disebut dengan apa? Imitasi atau yang option B. Kemudian yang nomor 19, proses interaksi sosial yang mempengaruhi pada kesatuan pandangan disebut dengan apa? Ya, asosiatif, karena ada kata-kata yang mengarah pada kesatuan pandangan. Berarti itu yang C, asosiatif. Yang ke-20, kerjasama antara perusahaan untuk mengelola usaha tertentu disebut apa? Ya, kerjasama itu adalah yang option D atau joint venture. Kemudian nomor 21, tawuran antara kelompok masyarakat merupakan contoh dari konflik. Nah, itu masuk ke yang disosiatif. Nah, berarti yang option C. Nomor 22,
Keseluruhan sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat disebut apa? Ya, pranata sosial, karena itu menata pada perilaku pada masyarakat. Kemudian yang nomor 23, norma yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama disebut apa? Ya, folkways. Nomor 24, keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya. Dalam hal ini keluarga memiliki fungsi apa? Ya, afeksi. Yang option D. Nomor 25, tuntutan prinsip benar salah untuk menghindari perilaku menyimpang seperti membunuh, mencuri, berjudi, dan sebagainya merupakan fungsi dari lembaga apa? Agama, yaitu option A. Lembaga sosial yang mengatur hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup disebut lembaga ekonomi, karena berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia. Nomor 27, lembaga kursus bahasa dan kursus komputer termasuk lembaga pendidikan apa? Ya, non formal, option B. Nomor 28, di bawah ini merupakan ciri-ciri pendidikan informal, yaitu ya yang option C, pendidikan berlangsung di keluarga, ada kata-kata informal ya. Nomor 29, secara fundamental lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan akan pendidikan. Fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah disebut fungsi apa? Ya, manifest. Karena mengatur ya. Kemudian nomor 30, perhatikan pernyataan yang ada di option angka ya, angka 1 sampai 6 di nomor 30. Kemudian pertanyaannya yang merupakan fungsi laten lembaga pendidikan itu di nomor berapa? Ya, nomor 4, yaitu mengurangi pengendalian orang tua. Nomor 5, mempertahankan sistem kelas sosial. Nomor 6, memperpanjang usia remaja. Nah, itu berarti di option C. Demikian anak-anakku dalam pembahasan latihan ulangan akhir semester 1. Semoga bermanfaat untuk kita semua, kalian semuanya. Selamat belajar di rumah, sehat selalu, jaga ibadah, selalu santun pada orang tua dan orang lain, saling menghormati, saling menyayangi, jaga kesehatan selalu pakai masker saat kalian di luar rumah, jaga jarak, dan selalu makan makanan yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.